Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, adik-adik, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengawali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Pak Rudi memiliki kandang kelinci. Kandang kelincinya sangat rapi. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang merasa nyaman. Nah, ini merupakan denah kandang kelinci dari Pak Rudi. Lalu, apa itu denah adik-adik? Denah merupakan gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Nah, ini merupakan contoh denah lokasi. Tahukah adik-adik, gambaran yang lebih luas dibandingkan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Peta dibedakan menjadi dua macam, yaitu peta umum dan peta khusus atau tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan bumi secara umum. Contohnya, ada peta Jawa Timur, peta Jawa Tengah, peta Jawa Barat, peta Yogyakarta, dan peta wilayah-wilayah yang lainnya. Peta khusus atau tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan atau fenomena geosfer tertentu baik kondisi fisik maupun sosial budaya. Nah, contoh peta khusus atau tematik adalah peta curah hujan. Kemudian yang kedua, peta penyebaran penduduk. Dan yang ketiga, peta penyebaran hasil pertanian. Nah, adik-adik, tahukah kalian apa perbedaan denah dan peta? Denah tidak menggunakan garis astronomis, sedangkan peta menggunakan garis astronomis. Denah tidak menggunakan skala, sedangkan peta menggunakan skala. Denah hanya mampu menggambarkan area dengan cakupan yang sempit, sedangkan peta dapat menggambarkan area dengan cakupan yang luas. Denah dibuat tanpa penggunaan warna tertentu, sehingga tidak mampu menunjukkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Sedangkan peta umumnya dilengkapi dengan berbagai simbol warna yang menunjukkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Denah berfungsi untuk menunjukkan rute perjalanan atau tata ruang, sedangkan peta berfungsi untuk menggambarkan secara objektif ketampakan suatu wilayah di permukaan bumi. Adik-adik masih ingat dengan peta negara Indonesia? Nah, berikut ini kita akan membahas tentang 5 pulau terbesar di Indonesia. Yang pertama, Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau terbesar kelima di Indonesia dan pulau terluas ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat pulau ini. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah subur.
Luas Pulau Jawa adalah 128.297 km persegi. Batas lautan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Untuk batas daratan, di utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan, di selatan berbatasan dengan benua Australia, di sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sumatera, dan di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali dan Pulau Madura. Untuk keadaan alam, berikut ini nama-nama pantai yang terdapat di Pulau Jawa. Ada Pantai Parangtritis di Yogyakarta, ada Pantai Klayer di Pacitan, ada Pantai Anyer di Banten, dan ada Pantai Pangandaran di Jawa Barat. Untuk nama laut ada Laut Jawa, Selat Bali, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Untuk nama dataran rendah, ada Dataran Rendah Semarang, Dataran Rendah Surakarta, dan Dataran Rendah Madiun. Untuk nama-nama gunung, ada Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Lawu, Gunung Ciremai, dan Gunung Tangkuban Perahu. Selanjutnya, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia. Di sebelah timur pulau, banyak ditemui lava yang dialiri oleh sungai-sungai besar, antara lain Sungai Musi, Sungai Asahan, Sungai Batanghari, dan lain-lain. Adapun wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Luas Pulau Sumatera yaitu 473.481 km persegi. Batas lautan di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka. Untuk batas daratan, di utara berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, di sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Mentawai, dan di sebelah barat berbatasan dengan negara India, serta di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Untuk keadaan alam, nama-nama pantai, ada Pantai Lampuk di Aceh, Pantai Sorake di Sumatera Utara, Pantai Rupat di Riau, dan untuk nama laut, ada Selat Malaka, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Nama dataran rendah, ada dataran rendah Muaro Jambi, dan dataran rendah Asahan. Nama-nama gunung di Pulau Sumatera, ada Gunung Sinabu, Gunung Kerinci, Gunung Mande, Rabiah, dan lain-lain. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon besar. Di Kalimantan, bagian selatan terdiri atas dataran rendah, rawa, pantai, dan pegunungan. Pulau Kalimantan terbagi menjadi wilayah Indonesia 73%, Malaysia 26%, dan Brunei Darussalam 1%. Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyak sungai yang mengalir di pulau ini. Luas wilayah Pulau Kalimantan adalah 743.330 km persegi. Pulau Kalimantan terbagi dalam wilayah 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Untuk batas lautan, di sebelah utara tidak ada karena berbatasan dengan Malaysia. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata, dan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Untuk batas daratan, di utara berbatasan dengan Malaysia, di selatan berbatasan dengan Pulau Jawa, di sebelah barat berbatasan dengan Bangka Belitung, dan di timur berbatasan dengan Pulau Sulawesi. Keadaan alam, nama-nama pantai, Pantai Maratua, Pantai Sangalaki, dan Pantai Kijing
Untuk nama laut, ada Laut Jawa, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Laut Cina Selatan. Untuk nama dataran rendah, terdapat dataran rendah Kuala Kapuas dan dataran rendah Ketapang. Untuk nama-nama gunung, ada Gunung Mando, Gunung Liangpran, dan Gunung Piabung. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Sulawesi adalah pulau terbesar ke-11 di dunia. Bagian tengah pulau ini bergunung-gunung dengan permukaan kasar, sehingga semenanjung di Sulawesi pada dasarnya jauh satu sama lain dan lebih mudah dijangkau melalui laut daripada melalui jalan darat. Ada 3 teluk yang membagi semenanjung-semenanjung di Sulawesi, mulai dari utara ke selatan, yaitu Teluk Tomini, Teluk Tolo, dan Teluk Bone. Luas Pulau Sulawesi yaitu 174.600 km persegi. Batas lautan di sebelah utara berbatas dengan Laut Sulawesi, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku. Untuk batas daratan, di sebelah utara berbatasan dengan Filipina, di sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Nusa Tenggara, di sebelah barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Maluku. Keadaan alam. Nama-nama pantai yang terdapat di Pulau Sulawesi yaitu ada Pantai Talise, Pantai Pulisan, Pantai Losari, dan Pantai Lokeba. Nama laut ada Laut Flores, Laut Banda, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku. Nama dataran rendah terdapat dataran rendah Goa, Makassar, dan Maros. Nama-nama gunung ada Gunung Litmojong, Gunung Klabat, dan Gunung Tondano. Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih hutan belantara. Wilayah Papua terbagi ke dalam 2 negara, yaitu Indonesia dan Papua Nugini. Luas wilayah Papua yaitu 785.753 km persegi. Batas lautan di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Banda, dan di sebelah timurnya tidak berbatasan. Untuk batas daratan, di sebelah utara tidak ada karena berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Australia, di sebelah barat berbatasan dengan Maluku, dan di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Keadaan alam, nama-nama pantai, yaitu ada Pantai Bakaro dan Teluk Triton. Nama laut ada Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Halmahera, dan Laut Seram. Untuk nama dataran rendah, terdapat dataran rendah pesisir Arafuru dan dataran rendah Merauke. Nama-nama gunung ada Puncak Jaya, Puncak Trikora, dan Puncak Mandala. Kepulauan Nusa Tenggara. Kondisi geografis di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur berbukit-bukit. Di pulau yang dominan, permukaannya berbukit-bukit yang diapiti dataran tinggi dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Luas Kepulauan Nusa Tenggara yaitu 72.877 km persegi. Batas lautan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores dan Laut Bali, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Timor, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda.
Untuk batas daratan, sebelah utara berbatasan dengan Pulau Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Australia, di sebelah barat berbatasan dengan Pulau Jawa dan Pulau Madura, dan di sebelah timur berbatasan dengan Timur Leste. Untuk keadaan alam, nama-nama pantai di Kepulauan Nusa Tenggara ada Pantai Kuta di Bali, Pantai Nusa Dua di Bali, dan Pantai Senggibi di NTB. Nama laut ada Laut Flores, Laut Bali, Laut Sawu, dan Laut Timor. Untuk nama dataran rendah, ada dataran rendah Flores, dataran rendah Lombok, dataran rendah Gianyar, dan dataran rendah Sumbawa. Nama-nama gunung ada Gunung Rinjani, Gunung Tombora, Gunung Agung, dan Gunung Batur. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat dalam beribadah dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.